Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum saya lanjutkan obrolan terkait dengan upaya kita semua untuk mencari solusi atas polusi yang sudah terjadi beberapa waktu ini, saya ajak Anda bergabung terlebih dahulu dengan reporter B Universe Teresia Silalahi dan juru kamera Melis Mauren yang saat ini berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tere, Anda ini adalah kawasan yang selalu macet jam segini. Nah, ini jam 7. Selalu macet setiap jam pulang kantor, nggak setiap jam pulang kantor juga sih. Setiap jam kayaknya macet sekali di Bundaran Hotel Indonesia. Anda di sana, Anda mungkin bisa gambarkan bagaimana kondisi di sana. Baik, Christian dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung di Bundaran HI. Benar-benar polusi udara yang di Jakarta ini semakin hari semakin tidak membaik, Christian. Di mana tadi kami dari jam 6 hingga saat ini terlihat memang kabut-kabut sudah menutupi gedung-gedung di sini. Kabut tersebut merupakan polusi. Sampai saya sendiri tidak memakai masker, masih tidak nyaman begitu ya, Christian. Dan memang terlihat di belakang saya ini sudah ada indeks kualitas udara tepi jalan, di mana pada hari ini kualitas dari udara di tepi jalan ini, di sekitaran Bundaran HI ini dan juga Jakarta adalah 59%. Itu artinya adalah kualitas udara yang berada di Jakarta sangat tidak baik. Dan memang kami tadi juga memantau dari website IQR, kualitas udara di Jakarta ini adalah 127 dan itu merupakan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dan perlu diketahui ada beberapa indeks kualitas udara untuk beberapa kategori begitu, ada 0 sampai 50 itu baik dan juga 50 hingga 100 merupakan sedang dan juga 101 hingga 119 adalah tidak sehat bagi masyarakat yang menghirup udara yang berada di sini. Dan perlu diketahui kemarin tanggal 21 Agustus pemerintah juga sudah menerapkan beberapa strategi begitu ya, yaitu adalah mengurangi WFH atau work from home untuk para ASN. Tetapi jika dilihat hingga saat ini Christian, udara juga masih tidak terus membaik, 127 dan nanti pada pukul 3 sore juga hampir di angka 157. Dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat yang sensitif atau yang baik itu yang terkena ISPA ataupun asma atau yang lain sebagainya. Dan tadi kami juga melihat bahwa di sekarang ini yang penyebab dari adanya polusi udara yang cukup besar ini adanya 70% penggunaan kendaraan yang banyak sekali di Jakarta ini. Dan memang pemerintah sendiri sudah memberikan beberapa strategi begitu, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang nanti untuk jangka pendek sendiri ini akan sudah dilakukan yaitu penerapan WFH begitu Christian, dan untuk jangka menengah adalah rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca ini karena kan memang Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau, dan juga untuk jangka panjangnya nanti akan ada mitigasi untuk beberapa polusi-polusi yang berada di industri begitu Christian. Dan memang di tempat saya melaporkan saat ini memang situasi kendaraan masih sangat banyak dan saya sendiri saat ini cukup tidak nyaman begitu Christian ya, karena tidak menggunakan masker dan merasa tenggorokan sangat tidak enak. Ya Christian. Ya, kalau Tere di sekitar Anda, dari pantauan Anda sebutkan tadi dari tadi sore ada di sana warga di sana tadi sudah dijawab oleh Tere ya bahwa kondisi lalu lintas masih tetap ramai, namanya juga di Bundaran Hotel Indonesia. Bagi orang Jakarta sangat tahu di situ kalau mau ke sana pasti macet parah. Tapi Anda melihat warga-warga di sana, karena saya tahu di situ ada hotel, di situ ada mall, sudah cukup sadar nggak untuk menggunakan masker? Tere nggak pakai masker karena harus live dan dia berharap audionya sampai dengan baik di pesawat televisi pemirsa. Jadi tapi teman-teman di sana atau warga di sana, Tere Anda perhatikan sudah cukup disiplin atau sadar diri untuk pakai masker? Ya Christian, menurut kami tadi banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker begitu ya. Mungkin ada yang masih belum mengetahui apakah udara yang berada di sini cukup tidak baik, atau mungkin tidak mengerti pemantauan kualitas udara yang ada di sini. Karena memang banyak sekali masyarakat yang terlihat masih belum aware begitu ya dengan menggunakan masker. Padahal pemerintah sendiri juga sudah menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan terlihat saat ini memang masih banyak sekali pekerja-pekerja atau ini terlihat macet sekali dan memang tidak ada terlihat ya bahwa adanya pengurangan 50% ASN, jadi ini juga cukup baik begitu Christian, dan juga sampai saat ini masih terasa sekali saat ini. Oke, baik. Padahal besar sekali pengumumannya di situ, warna merah pula ya. Jadi bagi orang yang beraktivitas di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia maksud saya, itu pasti tahu dan seharusnya bisa baca kalau sekarang indeks udaranya kurang baik. Terima kasih Teresia Silalahi dan juru kamera Melis Mauren sudah melaporkan untuk obrolan malam. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa dipakai lagi maskernya. Saya baru ke Pak Budi. Pak Budi, terima kasih Anda sudah bersabar untuk menanti. Saya dahulukan 3 narasumber lain karena
karena saya mau spesifik mendengar dari Anda mengenai modifikasi cuaca yang sudah dilakukan oleh BRIN dan stakeholder lain. Itu cukup efektif karena kami ikuti beberapa waktu ini katanya susah karena nggak ada awan di sekitaran Jakarta, jadi kalau untuk membuat hujan itu susah. Tapi katanya sedang diupayakan modifikasi cuaca tanpa hujan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi kami sudah melakukan upaya modifikasi cuaca pada tanggal 19 sampai 21 Agustus kemarin ya, dari posko di Lanut Hussein Bandung. Kemudian dilanjutkan mulai hari kemarin tanggal 24 dan rencananya sampai dengan berlangsungnya acara KTT ASEAN pada awal September nanti. Yang perlu digarisbawahi adalah tahun ini adalah tahun El Nino. Ya. El Nino ini dampaknya kemarau panjang dan BMKG sudah memberikan peringatan sejak awal tahun. Polusi yang terjadi saat ini itu salah satunya juga adalah karena dampak El Nino. Mungkin secara tingkat polutannya setiap tahun ini sama begitu, tapi karena ini tahun El Nino sehingga kemarau panjang, Jakarta berhari-hari tidak hujan, maka polutannya semakin bertambah begitu ya. Nah, kalau ditanya tingkat efektivitas, paling tidak saya bisa menganalogikan seperti ini. Ibarat kita bermain bola begitu ya. Kami saat ini dengan TMC ini ibarat striker begitu. Tetapi kalau tidak ada suplai bola yang diberikan kepada kami, ini tidak akan pernah jadi gol. Jadi dalam kondisi musim yang kering saat ini, apalagi kondisi iklimnya adalah iklim El Nino, ini sulit sekali mencari dan mendapatkan awan-awan potensial. Karena modifikasi cuaca ini tidak membuat hujan ya, istilah hujan buatan itu agak kurang pas begitu. Tapi kami hanya men-trigger potensi awan yang ada, sehingga bisa dijatuhkan menjadi hujan di tempat yang kita inginkan. Potensinya apa? Syaratnya apa? Adalah tersedianya awan-awan kumulus. Awan-awan kumulus ini adalah awan-awan yang banyak mengandung uap air. Yang kalau secara visual nih bentuknya seperti kembang kol, merongkol-merongkol gitu. Saat ini sulit sekali mencari awan itu di atas wilayah Jakarta. Kenapa? Karena kelembaban udara di lapisan atas ini sangat kering dan energi pengangkatan konvektifnya rendah. Atau istilahnya kawan-kawan BMKG ini cap-nya itu rendah. Sehingga tidak ada pergerakan massa udara vertikal yang membentuk awan-awan towering seperti itu. Yang kami temukan selama beberapa hari terakhir adalah awan-awan orografis yang ada di daerah Bogor. Awan orografis ini terbentuk karena proses pengangkatan massa udara yang naik akibat bertemu dengan topografi pegunungan. Karena ada proses pengangkatan massa udara, kemudian terbentuklah awan orografis. Ya. Jadi semuanya awan kumulus, tetapi karena kondisinya adalah kemarau, kandungan airnya ini tidak begitu banyak begitu. Sehingga begitu kami upayakan jatuh menjadi hujan, hingga saat ini yang terhujani itu hampir setiap hari Bogor ini hujan. Ya. Bahkan tadi siang meluas sampai ke Lebak, ke Banten, kemudian Cianjur, Sukabumi, begitu. Depok juga sempat sebagian Tangerang Selatan, tapi tidak pernah sampai ke Jakarta. Karena ya itu tadi, kandungan uap airnya tidak banyak begitu. Jadi begitu ini dihujankan, habislah baru sampai wilayah Bogor dan sekitarnya habis. Nah, kalau buat Jakarta jadi solusinya gimana dong, Pak Budi? Ya, kami masih tetap menunggu ada potensi awan di wilayah Jakarta yang meskipun potensinya peluangnya kecil, tetapi dinamika lokal ini setiap hari karena atmosfer ini kan sistem bebas begitu. Artinya kalau ada dinamika yang mungkin saja bisa men-trigger terbentuknya awan konvektif, kita akan coba upayakan. Oke, dinamika itu seperti apa Pak Budi maksudnya? Ya, misalnya ada perubahan arah angin begitu ya, kemudian ada faktor regional yang namanya gelombang Kelvin, gelombang Rossby yang membuat massa udara ini masuk ke wilayah Jakarta. Prediksi BMKG ini mulai tanggal 26, 27, 28, potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Jabodetabek itu agak lumayan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan prediksinya betul dan ini bisa kita optimalkan. Gitu. Maaf Pak Budi, tadi terkait dengan modifikasi cuaca
tanpa hujan itu bisa dijelaskan secara lebih sederhana Pak Budi sehingga mungkin masyarakat bisa memahami itu bentuknya seperti apa ya kira-kira nanti? Ya, jadi yang dipahami oleh masyarakat saat ini modifikasi cuaca itu kan kami menebarkan garam ya sebagai bahan semai, terus kemudian turun menjadi hujan ya. Itu sebetulnya salah satu bagian dari modifikasi cuaca. Tetapi ada juga modifikasi cuaca yang bisa menghambat mengganggu stabilitas atmosfer ya. Kami mendapatkan referensi dari Thailand. Thailand ini sudah pernah melakukan itu. Cuma terus terang di Indonesia saat ini kami belum siap. Konsepnya seperti apa? Dalam kondisi yang seperti sekarang ini ada lapisan inversi yang menghambat polutan-polutan udara ini bergerak ke atas sehingga ke atmosfer yang di tingkat atas begitu ya, di level tertinggi ya. Nah, yang kalau secara visual kita lihat kalau naik pesawat begitu seperti ada hamparan awan-awan yang tebal begitu kayak permadani ya. Itu disebabkan karena dalam ketinggian profil tertentu suhunya sama atau disebut isoterm. Ya. Bantalan itu yang menyebabkan polutan ini tidak bisa bergerak naik sampai ke tingkat yang lebih tinggi sehingga akhirnya nguplek begitu di permukaan. Layer itu bisa kita ganggu dengan cara menaburkan dry ice atau es kering ya yang biasa dipakai untuk pengawet makanan begitu. Dengan cara menormalkan kembali suhunya sehingga ibaratnya itu dirobek begitu lapisan layernya sehingga meskipun tidak hujan tapi harapannya polutan ini bisa terurai dan tidak terdispersi dalam satu lokasi yang seperti sekarang begitu. Kendalanya apa Pak sampai itu sulit Anda katakan tadi kalau memang kita harus mereplikasi apa yang dilakukan ini terus terang kami belum siap ya. Secara teknologi kami belum punya siap. Oke. Karena dry ice ini bahan yang terbuat dari karbon dioksida, begitu ya. CO2 ya. Kita belum menemukan atau belum membuat konsul seperti kami misalnya menyiapkan garam untuk ditempatkan di pesawat. Kalau handlingnya tidak baik, maka yang terjadi adalah kru pesawat, kru penerbang dan kami saintis yang ada di pesawat ini bisa kehabisan oksigen, bisa hipoksia. Sehingga dalam kondisi yang seperti sekarang diminta cepat, ini kami terus terang metode itu belum siap. Baik. Nah, kami juga pernah memberikan masukan kepada stakeholder terkait ya. Bisa juga polusi udara ini paling tidak diselesaikan dengan cara mengupayakan menyemprot air dengan mist generator dari gedung-gedung bertingkat. Ya, ini tujuannya untuk mencuci polutan yang ada di sekitar permukaan. Rekomendasi lain yang kami sampaikan ini memberikan semacam regulasi yang kedepannya mungkin bisa diterapkan bagi hotel-hotel atau gedung-gedung di wilayah Jakarta. Ini membuat semacam tirai air atau water curtain gitu. Yang kalau misalnya kita lihat di bandara-bandara luar negeri itu ada semacam tirai air gitu. Itu sebetulnya fungsinya juga untuk mengurangi polutan juga. Di ketinggian tertentu. Paling tidak ini bisa memperbaiki ke depan. Gitu. Pak Budi, kalau maaf Pak Budi, saya potong. Ini kami tengah menayangkan tadi visual damkar menyiramkan air ke jalanan. Ini juga apakah cukup efektif atau efektif menurut Anda? Ya, ini di beberapa kota-kota besar di sejumlah negara tetangga, katakanlah Bangkok, ya, kemudian Seoul, ini sebetulnya tingkat polutannya juga tinggi. Tapi kenapa mereka saat ini tidak terekspos menjadi kota terpolutif? Karena mereka rutin melakukan upaya ini. Begitu. Jadi dari darat mereka menggunakan penyemprotan, menggunakan mist generator dari gedung-gedung bertingkat. Begitu. Ini cukup efektif ya. Memang kita belum menghitung seberapa besar efektifnya, tapi paling tidak kalau kita rasakan seperti saat ini, itu kota-kota seperti Bangkok, Seoul, bahkan New Delhi di India ini tidak terekspos menjadi kota-kota yang terpolutif. Padahal tingkat polusinya juga tinggi. Ini mungkin bisa menjadikan rekomendasi yang bisa diimplementasikan ke depan, tetapi tentu kami tidak bisa bergerak sendiri ya. Pasti ada regulasi yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya atau seperti apa. Harus ada sinergi dari kementerian lembaga. Nah,
Nah itu Bu Fitri, Pak Budi pun dari BRIN menyebut harus ada sinergi. Nah untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk bersinergi dengan stakeholdernya banyak sekali, ada selain BRIN, ada APH, ada banyak sekali sehingga kemudian diperlukan harmoni, satu langkah yang harmoni untuk bisa menghadapi darurat polusi saat ini. Itu sudah mulai dilakukan atau sudah ada langkah untuk mengkonsolidasi berbagai stakeholder yang seharusnya cari solusi bersama, Bu? Bu Fitri? Ya. Baik, terima kasih. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Erwan bahwa perlu pelibatan publik di dalam proses, misalnya proses penetapan suatu kebijakan dan implementasinya. Izin Pak Erwan, Pak Mas. Jadi dari mulai penyusunan grand design pengendalian pencemaran udara yang memang itu menjadi TSA BPK, itu kami dalam prosesnya sudah menyebutkan mulai dari identifikasi isu sampai dengan kepada penyusunan rekomendasi dan juga diskusi publik untuk penetapan grand design kami memberikan stakeholder termasuk pemerintah daerah sekitar. Jadi tidak hanya Provinsi Barat, Provinsi Banten, tapi juga pemerintah kota dan kabupaten Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, juga melibatkan pemerintah pusat. Jadi ada Kementerian Ibu, kemudian ESDM, Dagri pun kami termasuk. Jadi kami mengumpulkan atau mengkolek gitu ya, masukan-masukan dari berbagai pihak. Kenapa? Supaya ini tidak menjadi suatu produk Pemprov DKI saja, tapi ini merupakan suatu kesepakatan. Karena kenapa? Persoalan udara adalah persoalan yang tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga penyelesaiannya juga memerlukan penyelesaian secara hulu hilir, bisa dilakukan secara komprehensif. Nah, tidak hanya dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, kami juga melibatkan stakeholder lain, contohnya misalnya akademisi. Jadi akademisi itu tidak hanya ada di DKI Jakarta saja, tapi kami juga melibatkan teman-teman ITB, IPB, dan teman-teman dari Tirta Yasa Banten. Nah, termasuk juga para mitra yang punya concern di persoalan udara, juga melibatkan mitra-mitra yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pengelolaan udara di DKI Jakarta. Jadi kritisi itu kami anggap bukan suatu hal yang kontra, tapi justru ini menjadi suatu masukan buat kami dalam penyempurnaan suatu kebijakan dan penerapan. Ya, kalau saya dengar cerita dari Bu Fitri berarti sudah ada tim builder di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mendengar banyak pihak dan merumuskan berbagai kebijakan, diharapkan yang juga bisa diterima oleh semua stakeholder supaya bisa bekerja tadi dalam satu harmoni. Saya harus usai jeda saya akan pertajam soal itu, Bu, karena banyak sekali yang berurusan termasuk kami warga DKI Jakarta atau Anda ya setidak-tidaknya pada siang hari bekerja di Jakarta, apa yang bisa kita lakukan bersama dan sebaiknya diorkestrasi oleh siapa supaya kita bisa berjalan seiring sejalan melawan polusi yang sudah menghantui kita beberapa waktu ini. Usai jeda di obrolan malam.